Selamat pagi anak-anak semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan berbasis titik, di mana untuk pemodelan berbasis titik, salah satu metode yang model basic yang akan saya perkenalkan mengenai geographically weighted regression. Untuk materi, baik itu eh, paparan dan juga textbook bisa kalian dapatkan dalam eh, blogspot saya ini sudah tersedia di sana. Kalian tinggal mengunduh bahan paparan dan juga modul serta eh, tutorial software yang akan digunakan. Adapun untuk pertemuan yang ke-10 ini, kita akan lakukan secara blended learning. Saya langsung saja menyampaikan pemaparan. Jadi, untuk pembahasan mengenai model GWR ini sudah termuat dalam RPS. Nah, dalam RPS di sini sudah ditunjukkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan yang ke-10 ini, di mana mahasiswa diharapkan mampu memahami pemodelan data spasial dan juga mampu menerapkan serta memanfaatkan model spasial yang sesuai pada satu permasalahan atau kasus. Untuk kemampuan sub CPNK-nya, di sini mencakup sub CPNK yang ke-8 dan juga yang ke-9. Untuk bahan pembelajarannya, kita langsung lihat di dalam FPS ini ada di pertemuan yang ke-10. Nanti ada instalasi software GWR dan juga ada modul yang sudah kita siapkan. Karena untuk mata kuliah analisis data spasial ini dilakukan dengan 3 SKS, di mana untuk teori dalam 2 SKS dan praktikum 1 SKS. Ya, saya langsung saja untuk melanjutkan pada pemaparan mengenai model GWR ini. Ya, nah, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam kehidupan manusia, aktivitas itu pasti melibatkan jarak dan juga perpindahan penduduk. Nah, bagaimana mengukur perpindahan penduduk? Nah, ini perlu kita amati lebih mendalam, di mana ketika setiap aktivitas itu kita kumpulkan datanya, terutama aktivitas ekonomi, ini akan menghasilkan variasi yang lebih tinggi, baik secara spasial dan temporal. Hal ini diperkuat oleh hukum Tobler yang menangkap adanya keteraturan spasial yang dikenal sebagai peluruhan hubungan melalui jarak. Di sini Tobler menekankan adanya kekuatan atau keterkaitan antar wilayah, di mana wilayah yang berdekatan cenderung memiliki hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan wilayah yang berjauhan. Dan ketika wilayah yang berdekatan itu memiliki keterkaitan yang kuat, lama-kelamaan akan muncul adanya pengelompokan dan antar kelompok ini makin bervariasi. Berikut ditunjukkan flowchart bagaimana kita bisa menangkap adanya hubungan yang bervariasi antar wilayah. Di sini kita melihat perbedaan antara model dengan regresi linier dan model yang menggunakan GWR. Di mana ketika ada efek lokasi, maka parameter yang diukur tidak bisa lagi dengan parameter global. Artinya bahwa setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Tidak bisa diukur bahwa seluruh wilayah punya karakteristik yang sama. Sehingga dalam model GWR nanti akan bisa menghasilkan parameter lokal. Atau kalaupun memang ada pengaruh dari parameter global dan juga parameter lokal, bisa diakomodir dengan menggunakan mix GWR. Berikut ini disampaikan beberapa model GWR. Nah, kalian bisa melihat beberapa model GWR ini penjelasannya ada dalam link YouTube, di mana di sana Bu Erna menyampaikan pada kegiatan Jumat Berbagi Ilmu
pemaparan saya mengenai pemodelan berbasis area dan juga pemodelan berbasis titik. Ya, jadi kalian bisa melihat di sini, bisa kalian lihat baik mulai dari awal ataupun juga langsung pada pemodelan berbasis titik ini. Sini sudah saya tunjukkan juga dan saya sudah jelaskan sehingga kalian bisa secara langsung untuk mendengarkannya. Ya, oke, saya kembali lagi ke tayangan atau bahan paparan tentang model GWR. Ya, karena hari ini membahas khusus untuk model yang basic GWR, maka untuk pemodelan GWPR, GWNBR, dan seterusnya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, intinya bahwa kalau untuk pemodelan berbasis titik ini, model ini menghasilkan penduga parameter di semua lokasi penelitian, ya, dengan persamaan sebagai berikut. Jadi setiap parameter baik beta 0 maupun beta K ini diikat oleh lokasi, sehingga ketika kita mengestimasi parameter, maka variabel yang signifikan dan juga besaran koefisien parameter ini akan berbeda antar wilayah. Jadi model GWR mampu mengidentifikasi terjadinya variasi secara geografis atau variasi spasial pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Nah, kalian juga bisa membaca dari buku textbook yang sudah Bu Erna buat ya, seperti ini ya. Pemodelan data spasial. Kalau untuk pemodelan berbasis titik ini ada di chapter yang ketiga ya, di chapter yang ketiga. Kalau chapter kedua kan pemodelan berbasis area ya, sudah saya tunjukkan pada pertemuan sebelumnya juga. Oke. Oke, nanti ini akan saya lanjutkan. Kita langsung dengan pembahasan mengenai model GWR secara spesifik dengan tayangan lewat Zoom bersama kalian. Dari regresi Poisson langsung ke nilai bandwidth gitu ya. Harus dicek heterogenitas spasial, baru kemudian, oh karena memang ada keberagaman, maka menentukan nilai bandwidth setelah itu ya. Menentukan nilai bandwidth dari tiap kabupaten kota. Ini bandwidth yang dihasilkan, bandwidth optimum. Kalau kemarin kalian sudah running dengan software GWR, itu kan ada yang mencari golden section ya. Itu kan mencari bandwidth yang optimum. Nah, ini sudah didapatkan untuk 38 kabupaten kota bandwidth optimumnya. Baru kemudian, nah ini langsung sih ya, langsung. Jadi didapatkanlah signifikansi variabel di setiap wilayah ya dengan menggunakan GWPR ini. Kemudian pembobot yang dihasilkan, pembobot terbaiknya. Kalau ingat di pertemuan sebelumnya kan ada memilih pembobot terbaik ya. Jadi pakai pembobot yang kernel ya atau yang B square gitu ya dibandingkan dulu. Nah, mungkin proses ini di skip di sini, tapi pastinya harusnya dilakukan. Baru di sini dapat yang terbaik itu kernel Gaussian gitu. Nah, ini hasil estimasi parameternya. Lalu kemudian ternyata dari hasil ini didapatkan, oh yang signifikan variabel X1, X2, dan X4 itu ada di wilayah ini yang warna coklat. Kemudian yang variabel signifikan X1, X2, X4, dan X7 ternyata ada di sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur yang sebagian misalnya bagian timur gitu ya. Ini bagian baratnya yang coklat, yang bagian timurnya yang kuning. Begitu. Kemudian ya apalagi model, oh oke, ini dibandingkan, sorry Bu Erna nggak ngeliat ya. Kalau ini dengan kernel Gaussian ternyata hasilnya seperti ini, kernel Gaussian gitu ya. Kalau ngelihat begini, kira-kira ada yang bisa berkomentar nggak kalau dengan hasil yang ini, dengan kernel Gaussian? Ada yang mau berkomentar? Belum ada? Rizkuna hadir? Iya, Bu. Ya, Rizkuna bisa komentar nggak dengan pemetaan hasil estimasi parameter ini untuk dengan fungsi pembobot kernel Gaussian?
Hmm, Kalau dari gambar ini kan Bu ya, Mm-mm. berarti kalau menurut saya itu Bu terjadi pengelompokan gitu Bu di Hmm. eh, yang bagian barat itu variabel yang berpengaruh Mm-mm. X1, X2 sama X4. Mm-mm. Padahal modelnya keberagaman ya, tapi hasilnya Hmm, pengelompokan ya Rizkuna ya, aneh kan? iya Bu. Ya. Jadi kayak ada yang aneh gitu. Padahal kita mau mengakomodir adanya keberagaman itu, tapi yang dihasilkan justru pengelompokan gitu. Ya, karena berkumpul tuh yang punya karakteristik yang sama itu berkumpul. Ya, berarti berdekatan, berarti seolah-olah ada keterkaitan gitu, ya, bukan ada keragaman ya. Dan kalau kita lihat juga nih, kalau kita kupas lihat satu persatu, X1 itu signifikan signifikan baik di wilayah yang warna coklat ini dengan yang kuning. X2 juga gitu. Dan juga X4. Berarti pengaruhnya itu global apa lokal, Rizkuna? Kalau X1-nya global Bu. Iya kan? X1, X2, X4 ya. Itu Iya. global gitu. Yang lainnya baru lokal. Berarti mix gitu. Ada global, ada lokal. Nah, ya mari kita lihat ya. Untuk yang fungsi pembobot lainnya apa? Gimana hasilnya ya? Nah, kalau ini dengan kernel B square. Nah, kalau ini lebih kelihatan variasi, lebih kelihatan keragamannya ya. Jadi pembobot itu ngaruh banget ya, ngaruh banget terhadap hasil. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini kan, oh yang signifikan hanya satu variabel X7 itu ada yang di warna ini nih. Ya mungkin ini nih, Bu Ara nggak bisa baca nih. Kecilan, kecil banget nih. Wilayah apa sih tuh yang merasa orang Jawa Timur ini apa? Wono, apa? Bondowoso, ya kan? Bondowoso. Jadi variabel yang signifikan tuh hanya X7 saja, gitu. Sedangkan yang lumayan banyak nih yang warna hijau hijau muda begini ya X1, X2 dan X4 sesuai ya dengan hasil ini sebenarnya masih masih ada ada nyambungnya gitu ya. X1, X2 dan X4 hampir sebagian itu memang signifikan gitu di setiap ya memang setiap wilayah. Tapi kalau dari dengan kernel Discord tapi nggak berlaku global gitu karena kalau global berarti semua wilayah itu ada X1 yang signifikan tapi dengan kernel Discord ternyata enggak tuh gitu ya nggak ada yang berpengaruh global semuanya lokal ya kan ada yang global nggak di sini nggak ada kan ya nggak ada yang signifikan semua coba kita lihat X7 deh X7. Nah, X7 ada di sini, sini, sini. Yang ini nggak ada X7-nya. Ya, ini juga nggak ada X7-nya, gitu kan. X4 nggak juga. Ya, jadi nggak ada yang signifikan di setiap wilayah. Jadi semuanya punya variasi, gitu. Ya, ini dengan kernel B square ya. Kita belum bandingkan dengan uji diagnostiknya ya. Sekarang kita lihat pada model terbaik. Ya, karena ini bandingkan dengan kalau model dengan GWR kan selalu bandingkan dengan model 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 dasarnya ya dengan model regresi Poisson. Lihat di sini deviance dan AIC-nya. Mencari yang apa nih? Nilai yang terbesar atau terkecil nih kalau deviance dan AIC? Habis melihat pada nilai yang terbesar atau terkecil habis? Kecil Bu. Terkecil. Oke. Nah, di sini kita lihat yang punya nilai deviance terkecil itu dengan kernel B square, bukan yang Gaussian atau dengan yang regresi Poisson. AIC-nya pun biasanya sejalan gitu ya antara deviance dan AIC karena sama-sama mengukur dari error modelnya ya. Nah itu, jadi ini kelihatan gitu bahwa kita penting untuk kita membandingkan tiap bobot ya. Kita belum ada intuisi, oh sebaiknya pakai B-square, oh atau Gaussian gitu. Nah kalau belum punya intuisi terhadap pembobot, maka coba semuanya gitu ya. Dicoba semuanya, lalu kalian harus pinter gitu, harus sudah bisa menginterpretasikan secara visual gitu ya. Eh, Secara visual aja juga kita bisa tanpa melihat pada membandingkan DVS dan IC-nya sebenarnya udah bisa kita lihat gitu mana yang benar-benar menggambarkan keragamannya ya di sini kan langsung terlihat bahwa karena lebih square itu lebih baik ya selanjutnya terima kasih gitu aja ya ininya ya. Oke ada pertanyaan
Silakan kalau ada yang mau bertanya. Permisi Bu, izin Iya, bertanya. iya, Eh, Haris. Tadi kan sudah dijelaskan Bu ya, bahwa Hmm, pemilihan pembobot itu sangat penting. hmm, Nah, semisal nih Bu, kita sudah memilih antara Gaussian maupun P-square, hmm, itu didapatkan hasil itu dia cenderung terdapat parameter yang berpengaruh secara global seperti yang di hmm, gambar yang Gaussian itu Bu. Misalkan kita sudah pakai yang Gaussian, kernel Gaussian dan juga kernel P-square. Nah, hmm. itu apakah berarti kita harus kembali saja ke model area saja atau bagaimana, ke model dependensi spasial saja atau bagaimana ya Hmm. Bu? Atau kita tetap nggak apa-apa pakai GWR itu? Oke, good question ya. Coba Bu Ana kembali lagi ke sini. Oke. Mungkin saya pertegas pertanyaannya ya biar semuanya paham. Misalkan sudah dicoba nih dengan dua pembobot gitu ya, Gaussian dan dengan B-square. Ternyata uji diagnostiknya ternyata yang Gaussian lebih baik. Misalnya begitu ya, misalkan begitu. IC dan deviance-nya lebih lebih kecil gitu. Lalu apa yang bisa kita simpulkan begitu kan? Apakah kita tetap menggunakan ini atau tidak? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika kita mengidentifikasi adanya keragaman, tentu kan harus terlihat gitu ya di dalam hasilnya. Nah, tapi kan ternyata dengan Gaussian ini ternyata nggak terlihat, tapi justru terlihat ada pengelompokan. Maka seharusnya memang tahap awal itu memeriksa tidak hanya heterogenitas, tapi autokorelasi juga dicek dulu gitu ya. Cek dulu nih, tadi yang nanya Eris ya. Cek dulu Eris ya, autokorelasi spasial dan heterogenitas spasial. Kalau memang tidak ada autokorelasi spasial, saya yakin nih, pasti modelnya tuh yang memang nanti akan munculnya yang ini nih. Kalau tidak ada autokorelasi, jadi hanya ada heterogenitas. Tapi kalau ada autokorelasi, jadi autokorelasi spasialnya signifikan, heterogenitasnya juga signifikan. Sebenarnya nggak cocok pakai model yang hanya GWR. Harusnya mengakomodir pemodelannya itu mengakomodir keragaman dan juga ada keterkaitan. Modelnya apa? Modelnya adalah GWR with SAR. Begitu ya. Tapi kalian nggak belajar itu ya untuk semester ini. Oh, begitu Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi nanti bisa dibaca di buku Ibu Erna juga. Aduh, capek deh ya. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, tapi gini ya, Eris, kita boleh membatasi kalau dalam melakukan kajian misalkan, atau boleh juga pada saat apa ya, ya pada saat melakukan kajian itu, kalau memang kita mau batasi ya, jadi ada limitasi. Misalkan ternyata ada pengelompokan nih ternyata, makanya kita batasi dengan bahwa tujuannya hanya untuk melihat keragamannya aja gitu. Jadi keterkaitannya walaupun terlihat ada keterkaitan tapi tidak dianalisis lebih lanjut, boleh juga seperti itu. Tapi diakui ya ada pengakuan bahwa sebenarnya harus ada lanjutan dari kajian itu atau penelitian itu. Oke, silakan yang lain. Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh kita lanjut kalau gitu dengan Eh, praktiknya. Silakan siapa nih tadi mau nanya lagi? Mohon maaf Bu, saya lagi Bu. Mungkin Iya. ini di luar materi ini, saya izin bertanya Bu ya. Hmm. Maaf Bu, untuk paper Ibu yang membahas tentang pembobot menggunakan imigrasi itu apakah sudah publish atau belum ya Bu ya? Paper? Ya, yang tentang membahas pembobot tentang menggunakan imigrasi.
data imigrasi gitu, Bu. Migrasi, bukan imigrasi, Ah, migrasi. iya, Hmm. data migrasi. Udah banyak ya, jadi paper skripsi dengan mahasiswa itu beberapa itu sudah menggunakan yang customized ya. Berarti kalau skripsi itu sebagian sebagian dari skripsi itu sudah ada yang publish di jurnal atau di proceeding, ada juga gitu. Dan paper saya sendiri juga udah ada, tapi saya tidak menggunakan migrasi, menggunakan aliran barang, menggunakan dulu ada data aliran orang ya, karena perjalanan ya. Nah gitu. Jadi eh, itu sudah ada gitu, bisa dicari ya. Hmm, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Bahkan di buku ini juga saya sudah buat satu chapter, sub chapter untuk yang custom weight ya. Saya sudah buat juga formulasinya ya, walaupun untuk perhitungan detail secara detailnya itu nanti akan saya publish setelah hakinya keluar, hak kekayaan intelektualnya dari Kemenkumham itu keluar, baru nanti bisa saya publish. Sementara mungkin kalian kalau mau secara detailnya lihat dari skripsi cutting ya, yang di bawah bimbingan Werna yang menggunakan aliran migrasi. Baik, Bu. Terima kasih. Atau Eris nanti pilih Bu Erna jadi pembimbingnya. Gitu. Baik, Bu. Oke, kita Terima bercandaan kasih. aja ya biar nggak ngantuk gitu. Iya, Ibu. Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan lain langsung ke materi praktikumnya ya. Ntar saya buka dulu. Oke, ya ini mengulang dari yang tadi saya sampaikan. Jadi ini model GWPR-nya. Kemudian nanti kalian mencoba untuk pemodelan dengan GWPR ya, menggunakan material apa tuh? Pakai data Jawa ya kayaknya, wilayah Jawa. Kemudian data atributnya jumlah kematian bayi di Pulau Jawa. Kemudian, nah eh, yang menurut saya itu software GWR ini mumpuni ya menurut saya karena apa? Memfasilitasi berbagai model GWR. Jadi dari ada GWR, kemudian ada GWPR, ada GWOR, ya ordinal ya, ada GWLR. Jadi semua ada di situ gitu. Nggak perlu kalian pindah ke software lain. Kalau GWODA kan hanya ada klasik, SAR, dan SEM. Ketika modelnya sama harus ke software R gitu. Tapi kalau yang model GWR ini, as long as datanya cross-section bukan simultan, bisa dikerjakan dengan software GWR. Kecuali modelnya dengan data panel ya. Kalau data panel tuh nggak bisa tuh pakai maupun model berbasis area, berbasis titik, semuanya harus pakai software R atau MATLAB atau Stata gitu. Nggak bisa hanya dengan model, ini khusus untuk yang cross-section aja ya. Oke, jadi uh, langkah pertama itu sama ya, memasukkan datanya dulu gitu, kemudian memilih ya, memilih model, men-setting ya pilihannya. Settingnya di sini type, model type-nya itu yang Poisson ya. Kemudian tahapan ini sama gitu ya, dimasukkan aja variabel dependen dan independennya dan koordinatnya tentu saja. Lalu kemudian tahapan ketiga ini memilih fungsi pembobot ya, dicoba nanti satu persatu ya, menggunakan bandwidth yang optimum ya. Lalu pilih jenis selection kriterianya ya. Kalau beberapa mahasiswa bimbingan dia coba kalau pakai AICC, AIC, ini mana nanti yang terbaik karena untuk tahu kekonsistenan hasil sebenarnya gitu untuk memastikan bahwa ini sahih gitu dipilih gitu. Kalau tadi kan di contoh yang tadi nggak pakai, ini pokoknya pakainya dari nilai apa tuh namanya, nilai deviance dan nilai AIC-nya aja gitu, AIC ini aja. Ini padahal pilihannya banyak gitu loh. Ada BI, BC ya, ada CV, ada ICC gitu. Kalau untuk lebih memastikan ya, make sure bahwa ini hasilnya konsisten, itu selection kriterianya boleh dipilih beberapa lah, nggak harus semuanya ya. Untuk make sure aja.
Dan ini yang untuk wawasan regression. Jadi di model di GWR itu kalau nanti milihnya dengan data count gitu ya, jadi muncul nanti hasil model GPR-nya dulu ya, terus model GWPR gitu. Nanti coba cek ya, kalau untuk model improvement-nya, yang uji improvement-nya seperti model yang GWR kemarin keluar nggak? Ya, kalau di sini soalnya nggak ditunjukin nih ya, seharusnya sih keluar juga ya, karena itu kan menggunakan software yang sama ya. Jadi harusnya ada tes improvement apakah GWPR lebih baik daripada GPR. Kok GPR? Model, model apa nih namanya disingkat? Model GPR. Gitu ya. Kok GPR? Global Poisson. Oh, G-nya ini global ya, bukan geographically ya. Global Poisson regression. Di sini geographically with Poisson regression. Coba dicek nanti improvementnya ada nggak. Seperti itu, kita langsung kalian kerjakan saja. Ya, nanti hasilnya ini diminta untuk apa namanya menggunakan variabel exposure dengan adaptive B-square. Ya, kemudian model GW permanen terbaik, apakah tanpa exposure? Ya, kemudian hasilnya itu dalam bentuk tabel dan peta tematik. Oke, silakan dikerjakan. Saya merasa senang, tapi saya nggak tahu kalian senang. Tapi saya berharap kalian senang. Mungkin saya tidak maksimal dalam menyampaikan materi. Walaupun saya mencoba untuk maksimal, tapi kan selera tiap individu tiap mahasiswa itu berbeda-beda. Saya tidak bisa memuaskan semuanya. Mungkin aja ada yang pengen ekspektasinya itu sampai di sini saya bisa kasih di sini. Atau ekspektasinya di sini saya sudah kasih. Yang jelas saya bikin standar. Harapannya standar saya itu ya standar minimal. Bisa semuanya dapat. Tapi kalau untuk sampai yang tinggi memang 14 kali pertemuan itu tidak cukup. Kalian harus eksplorasi sendiri.